Geger, Ayu Ting Ting patah hati hingga hancur dan remuk redam akibat kandasnya jalinan pertunangan dan rencana pernikahannya dengan Letu Muhammad Fardana alias Letu Dana. Tak kalah geger pula peneropongan Denny Darko yang membongkar soal Ayu Ting Ting yang tak lama lagi bakal menemukan jodoh pengganti Letu Dana. Denny Darko bahkan mengungkap ciri-ciri calon pendamping hidup Ayu Ting Ting tersebut. Lantas siapakah yang dalam waktu dekat ini bakal kembali mendekati Ayu Ting Ting? Benarkah sosok yang diungkap Denny Darko tersebut mirip dengan sosok Boy William? Lantas benarkah sosok Boy William sudah masuk dalam semua kriteria calon pendamping hidup Ayu Ting Ting, baik dari Ayu Ting Ting sendiri maupun dari orang tuanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dirundung patah hati pasca kandasnya jalinan pertunangannya dengan Letu Dana, Ayu Ting Ting kini terus membenah hatinya yang hancur berkeping-keping hingga disaput kesedihan berhari-hari lamanya. Di tengah upaya Ayu Ting Ting untuk bangkit dan move on lagi dari panah cinta Letu Dana, ahli tarot Denny Darko pun mengungkapkan berdasarkan peneropongan kartu tarotnya bahwa Ayu akan segera mendapatkan jodoh yang baru pengganti Letu Dana yang kandas di tengah jalan menuju pelaminan. Secara mengejutkan, Denny Darko pun mengungkapkan ciri-ciri jodoh terbaru Ayu kelak. Ya lebih kecewa Ayu dibandingkan Fardana ya, karena Ayu kedua kali dan sebagai seorang wanita harapannya pasti kan lebih tinggi lagi. Dan dengan kemarin sudah bertunangan, terus kemudian mereka ini terpisah jarak dan waktu, banyak sekali investasi perasaan yang dikirimkan. Nah kalau ini harus terjadi, ya saya kira ini sudah sekian banyak alternatif yang diambil, akhirnya terpaksa mengambil itu. So pasti kekecewaannya sangat besar. Nggak usah, ini sekarang pun kayaknya udah ada mulai mendekati, mengingat ini gagal, langsung mendekati lagi. Tapi saya pikir sih ini satu hal yang ya nggak akan dijawab dan ditindaklanjuti secara cepat, apalagi dalam waktu 1 tahun, bahkan 2 tahun lagi. Nantinya malah kalau menurut saya nggak ada Korea-Koreanya kok ini suaminya itu. Kalau dia mau menerima ini tadi. Enggak tahun depan. Enggak tahun depan. Saya pastikan kalaupun menerima, hubungannya ini akan panjang dulu sampai akhirnya nanti nggak terus tiba-tiba last minute orasi itu. Sebelum Ayu Ting Ting bertunangan dengan Letu Dana, ia santer dikabarkan dekat dengan Boy William, bahkan diisukan akan menikah. Ayu dan Boy pada beberapa kesempatan tersebut terlihat saling memuji sosok satu sama lain. Maka ayah Rozak dan Umi Kalsum memberikan syarat mutlak ketika itu bagi siapapun jodohnya Ayu adalah yang seiman. Lantas seperti apa telisik Denny Darko atas kelanjutan hubungan Ayu dengan Boy William? Benarkah pasca putus dari Letu Dana, Ayu Ting Ting punya peluang menikah dengan Boy William? Ya doain aja. Doain aja. Siapapun yang dekat sama Ayu pun emang selalu dibuat jodoh-jodohin ya. Ya kalau emang pas malaikat lewat, kalau emang benar ya alhamdulillah, karena yang kalau terbaik. Kalau doi ya mungkin yang terbaik buat Ayu. Kita mau orang tua dukung Ikutin aja. aja. Minta yang terbaik aja buat Ayu. Enggak, emang Boy mah baik ya. Siapapun baik yang dekat sama anak Ayu tuh. Semuanya. Asal jangan deketin orang jahat aja. Iya. Pasti selektif, sayang, setia, jujur. Semua baik sama keluarga, terutama sama Bilqis. Sayang sama Bilqis, dekat sama Bilqis, makanya pacaran sama Bilqis dulu, baru sama bundanya. Ayu is a very nice person and I care for Ayu, very nice person. Yang suka, ya kita kan nggak tahu ke depannya kayak gimana ya.
Tapi kan ya namanya kalau sekarang ya kita masih teman deket ya, iya komunikasi setiap hari iya gitu. Jujur semakin dekat aja hubungan kita berdua. Lumayan. Karena kita dia berawal dari teman dekat, kita teman curhat, kita teman cerita, dan she's a very nice girl. Seperti tadi Mbak ngelihat, kamu sendiri ngelihat tadi kita di sini satu sama lain seperti apa. Maksudnya udah gak ada canggung lagi, you know. It's like ya apapun yang terjadi ya we'll just see what happens, kita nggak tahu ya. Wah, itu orang yang sangat luar biasa, baik sekali, dan pokoknya I'm very happy bisa dekat sama Ayu saat ini. Kalau apapun itu segera dikomitmenkan. Kalau seandainya segera komit, itu hubungannya akan lama. Jadi nggak usah lama-lama, cepetan dilamar sebelum sadar. Nah itu yang saya katakan, karena begitu sadar nanti, ingat bahwa pernikahan nggak cuma mereka berdua. Orang-orang di sekitarnya ini pasti akan ngomongin. Kalau di awal-awal kan masih teguh nih pendirian. Bodoh amat, yang penting cinta. Tapi lama-lama kan akhirnya kan ketemu, dipengaruhi ya manusia. Jadi kalau menurut saya, cepetin prosesnya, pasti akan bisa nikah. Apakah nanti ini akan bisa? Bisa, tapi asalkan dipupus semua keraguan dan ketakutannya. Ayu Ting Ting sebelumnya sempat mengatakan bahwa siapapun kelak yang akan menjadi jodoh yang terpenting adalah seiman, di mana ia akan menjadi imam yang baik yang bisa mengarahkan Ayu Ting Ting ke jalan Allah. Beberapa syarat lain adalah menyayangi putrinya Bilqis, bekerja keras, dan bertanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga, mencintainya dengan tulus hati. Bahkan sebelumnya terungkap bahwa salah satu syarat Ayu menikah lagi adalah mendapat restu dari Bilqis putrinya. Nggak bisa banyak cerita, saya cuma minta doanya aja. Mudah-mudahan saya dikasih jodoh yang terbaik, mudah-mudahan saya bahagia. Karena saya juga berhak buat bahagia, itu aja. Tipe yang lokal. Seiman, bisa menerima Bilqis yang terpenting. Karena Bilqis sekarang kan udah besar ya, jadi harus anaknya juga rada-rada susah gitu. Jadi mungkin yang memang nanti mau deket sama saya harus benar-benar sayang banget sama Bilqis, yang benar-benar bisa ngerangkul dia juga. Itu yang paling penting buat saya. Kerja keras, bisa membimbing saya menjadi imam yang baik, tanggung jawab. Mengejutkan hasil peneropongan Denny Darko yang mengungkap jodoh Ayu Ting Ting pengganti Letudana. Lantas seperti apa alasan Letudana yang meminta mengembalikan seserahan kepada Ayu Ting Ting berdasarkan telisik ahli tarot hingga para sahabat dan juga keluarga Ayu Ting Ting? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Prahara soal seserahan yang minta dikembalikan oleh Letudana pasca Ayu Ting Ting mengakhiri pertunangan mereka, ditelisik ahli tarot Denny Darko apa yang menjadi faktor utamanya. Menurutnya ada 3 hal yang mungkin menjadi alasannya. Pertama, alasan ekonomi. Kedua, alasan kekurangan di pihak Letudana. Atau ketiga, karena adanya rasa sakit hati. Dari hasil peneropongan Denny Darko berdasarkan kartu tarotnya, terungkap alasan utama Letudana ngotot minta Ayu Ting Ting mengembalikan seserahannya sebagai berikut. Dana, saya mendapatkan pesan dari Dana gitu ya, bahwa dia minta semua barang hantaran dikembalikan kepada ibunya. Letu Fardana atau Dana, Mas Dana ini meminta seserahan yang telah diberikan saat lamaran kemarin.
itu dikembalikan. Dan Ayu pun akhirnya mengembalikan seserahan itu tadi. Ini diakui oleh Ayu dalam sebuah tayangan televisi dan jadi pergunjingan para netizen. Apakah segitu kurangnya Letu Fardana sehingga harus meminta hartanya kembali? Atau apakah ini adalah ungkapan sakit hati? Atau ada hal-hal tersembunyi yang terucap di antara keduanya yang membuat mungkin akhirnya balikin semuanya? Nah, kita akan coba lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kalau kita bilang nggak ada satu faktor ekonomi, nggak ada satu faktor yang berkaitan dengan berkekurangan, tapi jelas di sini ya, mau dia tentara, pasukan komando, Ayu Ting Ting juga artis yang terkenal, mereka berdua tetap manusia, masih ada rasa pahit dari hal yang kemarin itu tertinggal. Saya sih merasa bahwa itu nggak mungkin ujuk-ujuk terus tiba-tiba seperti itu. Saya kira sih ada hal-hal yang mungkin tidak terungkap dan sebaiknya tidak diungkap, yang terucap baik secara lisan atau secara, ini kalau milenial, mereka ini kan milenial ya, secara sosmed atau terucap secara simbolisasi. Yang saya lihat ya ini akhirnya membuat hal itu tadi terjadi. Abdul Rozak, ayah Ayu Ting Ting, juga mengaku bahwa dirinya tidak mempermasalahkan terkait aksi Letu Dana yang meminta putrinya untuk mengembalikan seserahan. Ayah Rozak bahkan mengakui bahwa Ayu sudah mengembalikan semuanya sehingga mereka pun merasa lega. Udah dibahas sama Ayu ya. Ya ayah mah bagaimana kata Ayu, ya udah sekarang udah lega semuanya. Ya kalau minta kembaliin ya kembaliin, udah emang semuanya. Kalau papa mah nggak nyuruh kembaliin. Dana yang minta lagi apa gimana? Iya. Pasti ada alasannya lah ya. Udah diminta balikin lah ya. Ayu juga mampu. Aksi Letu Dana meminta seserahan lamaran agar dikembalikan ketika Ayu Ting Ting mengakhiri jalinan pertunangannya mendapat tanggapan dari Ustadz Dery Sulaiman. Menurutnya, seserahan atau hantaran bukanlah mahar atau suatu kewajiban dalam hukum Islam. Karena seserahan itu bukan kewajiban, maka menurut Ustadz Dery tidak ada kewajiban bagi pihak laki-laki memberikannya saat prosesi lamaran secara Islam. Karena itu, pihak perempuan pun tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya jika jalinan cinta mereka kandas di tengah jalan. Nggak ada mahar sebelum ijab kabul ya. Jadi itu bukan mahar, mungkin hantaran mungkin ya. Mungkin itu hantaran, dan hukum hantaran itu mubah, boleh-boleh saja. Itu adat istiadatnya. Bukan syarat wajib atau rukun nikah, tidak. Jadi kalau seandainya ada orang yang memberikan hantaran, seserahan ya, sebagai tanda keseriusan dia untuk menikah, kemudian diterima oleh pihak perempuan, tiba-tiba perempuannya membatalkan, nah, maka adabnya memang perempuan itu kembalikan, kecuali cowoknya yang membatalkan. Nggak ada. Kalau pemberian sebetulnya hibah, pemberian itu adabnya nggak usah diminta lagi ya. Tapi kalau Ayu mau mengembalikan ya itu bagus lah, biar nggak utang budi kan, biar nggak merasa gimana-gimana. Ya itu hantaran itu sebetulnya bukan syariat, itu budaya aja ya, itu adat yang sudah turun-temurun di Indonesia. Jadi kalau ada orang yang mau menikah, kalau di luar di Makassar tuh uang panai namanya, itu jemputan. Kalau di Minangkabau, terutama di Pariaman tuh tanda keseriusan itu perempuannya memberikan uang ke laki-laki, kebalikannya kan memberikan seserahan itu bukan mahar. Nah, jadi di sini intinya kalau yang membatalkan Ayu maka memang adabnya dikembalikan. Ya, tawarnya udah dikembalikan, tapi katanya nggak usah. Nah, itu sebetulnya udah jadi haknya, miliknya Ayu itu sebetulnya. Kalau seandainya diminta lagi Ayu tidak kembalikan, nggak ada masalah sebetulnya. Itu udah punya dia, karena udah ditawarkan dari awal kan. Mau dikembalikan nggak, dikatakan nggak usah. Tapi wallahu a'lam bishawab ya, kita nggak tahu apa yang terjadi. Mungkin dari pihak laki-laki ada desakan dari keluarga juga untuk meminta.
Mengejutkan pengakuan Ayu Ting Ting bahwa dirinya diminta Letudana untuk mengembalikan semua seserahan saat prosesi lamarannya. Apa pula yang membuat sahabat Ayu menyebut bahwa postingan akun Ibu Ustazah soal red flag untuk Letudana adalah fakta. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen di channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Kandasnya pertunangan dan rencana pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letudana yang berujung pada prahara soal seserahan yang minta dikembalikan menuai banyak tanggapan. Para sahabat Ayu Ting Ting yang sempat bahagia karena Ayu akan naik pelaminan, kini justru berbalik sedih mendengar kabar keduanya telah putus. Kiki Saputri yang tidak mempersoalkan seserahan dikembalikan semuanya, justru menyinggung soal cuitan Ibu Ustazah soal red flag tentang sosok Letudana yang sebelumnya sempat membuat Ayu Ting Ting marah dan geram hingga berencana lapor polisi. Lantas benarkah stand-up komedian ini kini malah membenarkan cuitan Ibu Ustazah tersebut terkait Letudana sebagai fakta? Siapa sayang? Yang di sana mantannya Bu Ayu. Kan lagi ngomongin lapor Pak, lagi syuting. Pak dipotong-potong aja itu. Lagi kalau saya nggak pernah nyindir, fakta. Ya pastilah buat Teh Ayu, pokoknya yang terbaik buat Teh Ayu. Kita ya Teh Ayu kan ibaratnya beliau juga udah sangat berbesar hati, dewasa juga, tapi kan mungkin namanya sahabat-sahabat juga pasti ikutan kecewa lah kalau karena kan kita pengennya Teh Ayu tuh merasakan kebahagiaan juga yang seutuhnya gitu, dapat jodoh yang terbaik, tapi kalau Allah bilang belum, berarti emang bukan yang terbaik. Seserahan dibalikin gimana? Iya, Kecewa gimana? nggak, Teh? Kecewa. Adalah itu mah ya biasa-biasa, Teh Ayu mah bisa beli semua. Oke, terima kasih. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.